Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangbo Jiangzuo episode 20 Hati Kebudayaan yang Menyebar ke Dunia Dharma. Hari ini saya akan membahas dharma pada kalian. Kalian harus menempatkan bodhisattva ke dalam hati kalian. Kalian harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap bodhisattva. Apa itu sin? Itu artinya percaya. Apa itu nien? Itu artinya pikiran. Setiap pikiran kita harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap bodhisattva. Tidak peduli permasalahan apapun yang kita temui di luar, kita harus membina diri dengan gigih dan konsisten. Kita harus mengontrol dan menjaga pikiran kita sendiri. Itu artinya Anda membayangkan dirimu tidak ada permasalahan, penderitaan, pikiran kacau. Bukankah dengan demikian, hidup manusia akan lebih leluasa? Kita harus sering mengamati diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita bebas atau tidak? Jika kalian ingin menjadi bodhisattva dan menjalankan ajarannya, kalian harus merujuk pada sila Buddha. Kalian harus menghancurkan marah di hati kalian dan menguntungkan diri sendiri serta orang lain. Ketika ada orang yang ingin membantu orang di lingkungan masyarakat, bukankah mereka harus disiplin menaati sila? Terkadang Anda harus membantu orang yang sering berkomentar. Anda jangan berkomentar lagi. Anda harus membantu menyelesaikan permasalahan keluarga orang lain. Apakah Anda masih tidak bahagia? Anda hanya bisa mengubah dirimu sendiri. Itu namanya menaati sila. Demi membantunya agar bisa bahagia, saya harus bahagia juga. Bukankah itu sebuah kedisiplinan? Setelah Anda disiplin, bukankah Anda lebih mementingkan kepentingan orang lain? Kalian harus mencapai tingkat Buddha dan dirimu adalah satu. Anda adalah Buddha dan Buddha adalah Anda. Kalian harus sering merenungkan hal tersebut. Jangan berpikir bahwa jarak Buddha dengan kita sangat jauh. Ketika kalian membaca parita sepanjang hari dan pikiran kalian sudah tenang, jika itu berlangsung selama 1 jam, berarti kalian menjadi Buddha selama 1 jam. Ketika Anda ingin membantu semua makhluk dan Anda merenungkannya beberapa jam, maka Anda akan menjadi bodhisattva selama beberapa jam. Jangan mengira jarak Buddha dengan kita sangat jauh. Kita harus menghancurkan marah di hati kita. Apa arti dari marah di hati kita? Terkadang saya ingin melakukan hal ini dan itu. Pada saat itu, kesadaran akan memberitahu Anda. Anda tidak boleh berbuat hal itu dan ini. Apakah Anda masih ingin melakukannya? Jika kalian tetap ingin melakukannya, maka kalian telah melanggar hukum. Jika kalian tetap ingin melakukannya, maka keluarga kalian akan berselisih. Jika Anda mendidik anakmu sesuai dengan karaktermu, maka itu bukanlah hal yang baik. Kita harus bertemu dengan sifat asli kita. Buddha adalah saya dan saya adalah Buddha. Buddha dan saya tidak ada perbedaan. Semuanya telah tiada. Mengapa disebut dengan hati tercerahkan? Itu artinya pikiran yang jelas. Anda memahami segala hal. Anda harus melihat sifat sejatimu. Setiap kali Anda melihat sifat asli seseorang sangat baik seperti Buddha, maka Anda tidak akan membenci lagi. Jika Anda memandang dengan perasaan jahat pada orang lain, maka hatimu akan dipenuhi dengan kebencian. Buddha adalah saya dan saya adalah Buddha. Jika Anda menganggap dirimu adalah Buddha, apakah dirimu seorang Buddha? Contoh sederhana, kita singkirkan perumpamaan Buddha terlebih dahulu ya. Kita menggantinya dengan orang baik ya. Kita mengganti Buddha dengan orang baik ya. Orang baik adalah Anda dan Anda adalah orang baik. Orang baik sama dengan Anda, Buddha adalah Anda. Itu karena Anda sangat baik dan welas asih.
Anda mengerti untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian, Buddha adalah Anda dan Anda adalah Buddha. Pada akhirnya, saya adalah Buddha dan Buddha adalah saya. Buddha dan saya tidak ada perbedaannya. Itu karena Anda sudah serupa dengan Buddha. Anda tidak perlu mengatakan secara spesifik, saya adalah Buddha, saya bukan seorang Buddha. Itu karena semua makhluk memiliki sifat kebudahan. Jika Anda sudah menjadi orang baik dan Buddha adalah orang baik, maka Anda sudah menjadi orang baik. Apakah nantinya kalian perlu mengklaim diri kalian sebagai orang baik lagi? Anda pasti seseorang orang baik. Semua itu tidak diperlukan lagi. Orang baik adalah Anda dan Anda adalah orang baik. Apa yang perlu dikatakan lagi? Semuanya telah tiada. Tanpa keakuan dan tanpa kebudahan. Semuanya telah tiada. Anda akan kembali ke sifat aslimu yang semula. Itu artinya kalian mendapatkan sifat asli kalian sendiri. Kalian harus mengerti konsep setitik air yang menetes ke dalam lautan. Air yang menetes ke dalam lautan tidak akan mengering. Jika Anda meneteskan setitik air di luar, maka air ini akan dengan cepat mengering. Praktisi Buddhis harus menempatkan sifat kebudahan kita ke dalam sifat asli Buddha. Maka sifat kebudahanmu akan menjadi sebuah tempat pembinaan dirimu. Itu artinya hanya orang yang hatinya ada Buddha, maka baru ada sebuah tempat pembinaan bagi dirinya. Kita harus belajar konsep tanpa kegembiraan dan tanpa kejahatan, tanpa kekhawatiran, tanpa kecantikan dan tanpa kejelekan. Dengan adanya tanpa kecantikan dan tanpa kejelekan, maka baru bisa muncul tanpa wujud dan tanpa aroma. Ketika Anda melihat orang lain, jangan berpikir, orang ini sangat jelek. Sekejap dia gembira, sekejap dia sedih. Sekejap dia khawatir, sekejap dia resah. Sekejap orang ini sangat cantik, sekejap orang ini sangat jelek. Tanpa wujud dan tanpa aroma, tanpa wujud, pendengaran, penciuman, perasaan, dan pikiran. Sekarang Master sedang menjelaskan Xinqing pada kalian. Mengerti? Kita harus hidup seperti air, yaitu mengalir secara alami. Membawakan kesucian pada orang lain secara diam-diam. Kita jangan membeberkan kebaikan kita pada semua orang. Jangan sampai membuat semua orang di dunia ini membenci kita hanya karena kesalahan kecil. Praktisi Buddhis harus bisa melembabkan segalanya, menyebar seperti angin. Kalian harus bisa menjadi angin yang bisa mengalir ke seluruh tempat. Welas asih Bodhisattva bisa membuat semua orang merasakan kehangatan. Sama seperti cuaca pada saat musim semi. Selama dia seekor binatang, dia pasti memiliki perasaan marah, sedih, benci. Kita harus belajar dari bumi. Bumi rela menopang segala hal yang ada di dalamnya. Apa arti dari kalimat tersebut? Tidak peduli Anda membuang dahak, membuang sampah sembarangan di bumi, bumi akan menanggungnya. Bumi akan diam-diam menanggungnya. Ketika Anda menggunakan sinar matahari untuk menyinarinya, bumi akan merasakan kehangatan. Manusia harus belajar untuk berlapang dada. Apa itu lapang dada? Lapang dada artinya jangan sampai ada keresahan dan kebencian. Jika demikian, hatimu akan seperti sebuah rumah. Jika rumah tersebut dipenuhi barang, bisakah kalian memasukinya? Kita harus menopang segala hal tanpa memperebutkannya. Jangan merebut sesuatu yang ada di dunia ini. Orang yang memiliki sifat kebudahan tidak akan merebut segala hal yang ada di dunia ini. Mengajari dengan tindakan, bertindak seolah-olah tidak bertindak. Terkadang tindakan yang Anda lakukan sudah menjadi panutan untuk orang lain. Anda tidak perlu menyuarakan dan membicarakannya lagi. Dari penampilan yang rapi atau tidak, apakah mirip sefu atau tidak, apakah orang lain menghormatimu atau tidak, tindakan Anda adalah sebuah kualitas dirimu. Anda seperti tidak melakukan apapun di luar penampilan Anda. Sebenarnya, Anda sudah melakukan sesuatu. Tidak bertindak yaitu, saya tidak melakukan apapun. Mama berada di rumah. Mama, Anda sangat baik pada kami. Andalah yang menjaga rumah. Mama tidak melakukan apapun. Apa yang sudah Mama lakukan, memang sudah sepantasnya seperti itu. Inilah yang dimaksud bertindak seolah-olah tidak bertindak. Apakah mengerti? Kita harus mengubah 3 kekotoran batin.
Apa arti dari mengubah 3 kekotoran batin? Tidak artinya jika kamu serakah. Banyak pebisnis yang serakah dan pada akhirnya perusahaannya bangkrut. Jadi manusia janganlah serakah. Anda hanya cukup makan sedikit, tapi Anda malah makan terus-menerus. Pada akhirnya perutmu sakit. 3 kekotoran batin, ciri-ciri pertama orang pembenci adalah rupanya buruk. Kedua, tatapan matanya sangat galak. Ketiga, orang tersebut selalu resah dan sedih. Bisakah seseorang pembenci tertawa? Apakah Anda bisa tertawa ketika melihat orang yang kamu benci? Apakah Anda masih bisa tertawa melihat orang yang Anda benci di tempat kerjamu? Itu adalah kebodohan. Coba kalian perhatikan kata "ci". Saya akan membahas kebudayaan tradisional Tiongkok pada kalian. Apa arti dari kata "ci"? Di dalamnya ada kata "ci" dari arti pengetahuan. Jika pengetahuan ini sedang sakit, maka Anda akan bodoh. Bukankah di luar ada kata "ping" yang berarti sakit? Jika Anda salah paham terhadap pengetahuan, maka Anda akan bodoh. Jika Anda membalikkan pengetahuan, maka Anda akan bodoh. Pelanggaran sila yang kita lakukan terbanyak adalah kebodohan. Anda melakukan hal yang tidak akan diketahui, Anda tidak mengetahui pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan Anda sakit. Anda akan membuat banyak kesalahan. Anda harus memperbaiki diri jika sudah membuat kesalahan. Sang Buddha pernah berkata, "Saya memiliki 2 anak yang hebat. Yang pertama bernama dia yang tak pernah berbuat salah. Yang kedua bernama dia yang memahami untuk bertobat." Kita semua adalah anak Sang Buddha. Maka kita adalah anak yang kedua. Siapa yang tidak membuat kesalahan setelah dia dilahirkan ke dunia? Jika Anda mengaku Anda tidak pernah berbuat kesalahan, maka itu merujuk pada anaknya yang ada di atas langit. Setelah kita melakukan kesalahan, kita harus menjadi anak yang mengerti untuk bertobat. Itulah mengapa Sang Buddha memberikan kita Li Po Ta Chan Hui Wen. Pertobatan sangatlah penting. Tak ada seorang pun yang bebas dari kesalahan. Sangatlah sulit bagi kita untuk menjadi anak yang pertama. Kita hanya bisa menjadi anak yang kedua. Kita harus mengerti untuk bertobat. Ketika Anda sadar untuk bertobat, maka permasalahan itu akan tiada. Semua akan mulai dari awal. Jika orang tersebut memperbaiki diri, maka hidup dari orang tersebut akan berubah. Itu artinya terlahir kembali. Anda sedang terlahir kembali. Jangan sampai karma buruk masa lalumu mengikat dirimu. Jika Anda terus membayangkan betapa beratnya karma buruk masa lalumu, maka karma buruk masa lalumu itu telah mengikatmu. Setelah bertobat, Anda baru bisa menjadi manusia yang bebas. Ketika Anda membangkitkan sifat sejatimu menjadi sifat kebudahan, maka hati kebudahan akan menyinarimu. Hut Hoye, Hut Hisin. Hut Hisin adalah hati kebudahan. Jika kita menaati Pancasila Buddhis, setidaknya Anda masih bisa terlahir kembali menjadi manusia. Ada banyak orang zaman sekarang yang tidak lagi berperilaku selayaknya manusia. Maka dari itu, dia tidak akan bisa terlahir kembali menjadi manusia lagi di kehidupan selanjutnya. Dia akan terlahir menjadi binatang. Itu karena dia banyak melakukan perbuatan keji. Banyak orang yang melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Dia mempermainkan orang lain secara diam-diam, seperti perbuatan seorang hantu. Maka orang-orang tersebut mungkin akan menjadi hantu di alam peralihan. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Jin Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.